Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bang Gas Farm. Oke, untuk kali ini kita kembali lagi di kandangnya Mas Rizal ya. Di tempo lalu kita sudah pernah berkunjung ke sini, ya hanya sedikit pembahasan tentang analisa keuntungan peternak ayam KUB. Nah, untuk yang kedua kalinya saya kembali lagi di sini untuk melihat perkembangan ternaknya Mas Rizal itu seperti apa. Oke, teman-teman langsung saja. Oh iya, jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya untuk selalu mendukung channel ini agar channel ini akan terus berkembang dan selalu bisa memberikan informasi tentang dunia peternakan kepada teman-teman. Intinya kita saling berbagi ilmu, kita sama-sama belajar, dan jangan lupa untuk selalu like, share, dan subscribe-nya. Oke, langsung saja kita akan ngobrol-ngobrol dengan Mas Rizal tentang perkembangan ternaknya Mas Rizal itu sejauh ini udah nyampe mana. Oke ya teman-teman ya, ini dia Mas Rizal. Mungkin kemarin kita hanya bisa melihat mendengarkan suaranya tanpa melihat orangnya. Ini sekarang dia udah nampak di kamera. Ini sosok Mas Rizal, peternak ayam KUB di desa Gedung Dataan ya, khususnya di Provinsi Lampung. Gimana kabarnya Mas Rizal? Alhamdulillah sehat Mas. Alhamdulillah sehat ya. Oke, langsung mau kita tanya ini Lur tentang perkembangan ayam Mas Rizal ini. Gimana Mas untuk perkembangan ayamnya Mas? Ya alhamdulillah sejauh ini masih lumayan lah. Nggak ada kendala kan ya? Kendala pasti ada satu dua, seperti ya kemarin sempat cekres juga, tapi alhamdulillah masih bisa teratasi. Aduh, alhamdulillah. Nah ini Mas, ini ada sedikit pembahasan tentang ayam-ayam sampainya, ayam KUB khususnya ya. Mungkin sedikit bisa untuk pembelajaran kawan-kawan yang mungkin baru akan mulai di peternakan ayam KUB ini. Ini ada beberapa hal yang Mas yang ingin saya tanyakan Mas. Untuk yang pertama tentang keuntungan ini Mas. Sebenarnya masih untung nggak sih Mas untuk saat ini dengan peternak ayam KUB ini Mas? Soalnya kalau saya lihat di luar sana di peternak teman mungkin peternak yang lain banyak keluhan. Kadang-kadang ada kok ayam KUB kayak gini prospeknya yang kurang bagus apa segala macam. Kadang-kadang ada juga yang berternak ayam KUB ini semakin lama kok kayak nggak ada hasilnya gitu Mas. Selalu tombok untuk mungkin hanya habis untuk perputaran beli pakan, jual telur, beli pakan, jual telur, itu aja sudah ngepres. Nah gitu Mas. Nah, karena saya lihat ini kalau sampean kan alhamdulillah dari awal saya datang ke sini terus sampai saat ini kayaknya semakin bertambah nih untuk indukan-indukannya juga, terus DOC-nya juga semakin bertambah. Nah, otomatis kan untuk sampean sendiri ini mungkin ada keuntungan ini Mas, makanya sampean bisa bertahan. Nah, itu sedikit pertanyaan saya nih Mas. Kira-kira untung nggak untuk saat ini Mas untuk peternak ayam KUB Mas? Nanti dulu ya, kalau untung nanti dulu ya. Yang pertama yang jelas saya walaupun buyur alon-alon itu tapi tetap gerak, berkembang ya, ibaratnya kita dari populasi sekian menjadi populasi sekian, itu kita dalam artian mengalami perkembangan lah, bukan stuck di situ saja. Terus yang kedua kalau masalah untung nanti dulu, yang jelas dua sisi dulu yang akan saya soroti mengenai ayam KUB, mengenai alasan kenapa saya masih tetap bertahan di ayam KUB. Yang pertama, saya senang sama ayam. Dulu saya melihara ayam kampung asli yang notabene hanya untuk senang-senang itu aja sudah pelihara sudah senang Mas ya. Nah, pas ada ayam KUB itu ada dua sisi yang saya dapatkan di sini. Yang pertama saya senang, yang kedua profit. Kalau misalnya dari keduanya saya tidak mendapatkan itu, ya saya berhenti dong dari saya berhenti di ayam. Yang pertama senang, yang kedua profit. Yang jelas kalau untung saya masih untung. Tapi kalau misalnya keuntungan berapa itu kalau sekarang ini kalau untuk dikalkulasi kayaknya agak susah Mas, karena ya gimana ya, saya pelihara ayam dari induk, cetak DOC, gedein, nanti dijual. Pokoknya gini, dalam periode saya beli pakan saya nggak merogoh kocek pribadi lah, ibaratnya saya nggak merogoh kantong.
dan dari periode ke periode, misal katakan saya beli pakan selama 2 minggu sekali, saya beli pakan nih. Nah, dari hasil penjualan daging saya, beli pakan itu masih sisa. Ya. Jadi intinya kan siklusnya berkelanjutan. Nah, sisanya itulah profit. Yang saya maksud profit, sisanya itulah. Jadi masih untung. Kalau ditanya jawabnya masih untung. Nah, terus selanjutnya nih Mas, ada nggak sih Mas rahasia tersendiri nih Mas agar tetap tetap ada untung untuk berternak ayam KUB ini Mas? Rahasia nggak ono kayaknya Mas. Rahasia itu rahasia umum lah. Kalau semua mesti kalau masalah perawatan ayam sudah nggak diragukan lagi lah kawan-kawan peternak, apalagi yang senior. Saya kan pemula ya. Kalau masalah perawatan ayam mungkin ya gitu-gitu aja, tapi yang jelas sedikit catatan dari kami khususnya. Yang pertama itu kalau ayam itu masalah kerajinan Mas. Ya benar. Itu impactnya sangat luar biasa kalau untuk si ayam sendiri dan lingkungan sekitar kandang lah ibaratnya. Yang pertama kerajinan, yang kedua kita berbicara intake yang masuk ke dalam ayam, baik itu pakan maupun air minum. Pakan yang berkualitas, kalau air minumnya nggak berkualitas, podo wae. Begitu juga sebaliknya, air minum berkualitas, pakannya nggak berkualitas, podo wae. Nah, yang terakhir baru genetik. Itu yang mungkin sebagai tolak ukur untuk profit kita. Kalau dengan menggunakan genetik segini, dengan perawatan segini, ayamnya berisik. Ayam tanpa masalah. Dengan genetik yang ini kita profit segini, dan dengan genetik yang ini kita bisa mendapatkan profit yang lebih, begitu Mas. Jadi pada intinya ya itu tadi Mas ya, harus seimbang lah ya antara perawatan bagus, pemberian pakan yang bagus, yang mudah-mudahan ayam juga akan memberikan lebih pada kita gitu Mas ya. Nah, lebihnya seperti itu. Oke. Nah, kalau biasa nih Mas ya, kalau kita berternak kan kita mencari hal-hal yang apa ya, yang bisa dikatakan menjadi unggulan di peternakan kita Mas. Ya, contohnya kalau kita ingin mencetak DOC ini, kalau kita ingin mencetak DOC kan harusnya kita benar-benar seleksi kan Mas ya. Maksudnya agar kita itu tidak salah untuk memilih bibit. Takutnya nanti kita mencetak DOC, kita besarkan nanti bibitnya nggak ternyata asal-asalan kita pilih, pada akhirnya merugikan kita udah habis pakan banyak, meluangkan waktu panjang, ayamnya nggak prospek pada kita. Nah, sebenarnya ada nggak sih Mas treatment khusus untuk mendapatkan ayam-ayam unggul itu Mas, atau apa ya, intinya untuk menyeleksi ayam-ayam itu treatmentnya itu seperti apa Mas? Ntar dulu Mas, kita ini di sini bahasanya tetap di jalur KUB kan ya? KUB, oke. Kalau kita berbicara KUB sendiri itu ayam yang murni seleksi ya. Dia dilahirkan dari proses seleksi genetika, bukan crossbreeding ya. Jadi kita masih berbicara di jalur KUB yang diteliti langsung oleh Balitbangtan ya. Dan mengapa air-air ini banyak fenomena terjadi, ayam KUB A, ayam KUB B, ayam KUB C, dan segala macamnya yang sampai dianggap sebagai ayam sultan, pemborosan pakan, nggak profit. Nah, mungkin yang terjadi ayam yang dipakai itu ini KUB-nya masih dipertanyakan, kemurnian KUB itu sendiri masih dipertanyakan. Saya tidak yakin kalau ayam yang ada di kandang saya itu KUB murni ya. Dulu waktu saya mendapatkan bibit untuk saya jadikan induk, saya sendiri pun tidak yakin. Karena apa? Saya pernah alamin beberapa kejadian ayam KUB pada indukan ya, yang indukan ibaratnya indukan sudah produksi, yang bobotnya nggak maksimal. Nih, kalau bobot dari indukan, dari betina nggak maksimal, mau didongkrak pakai pajak sing gedine kaya ngopo, kuwi anak yang gedine panggah kuntet, kasih pakan yang berkualitas, percuma pakan nih.
Jadi itu beberapa tips ya. Kita sama-sama belajar. Yang jelas kita sama-sama belajar. Saya bukan menggurui ataupun memberikan mentor sebagai narasumber, bukan. Kita sama-sama belajar. Mari kita jeli dalam memilih ayam yang akan kita gunakan sebagai materi ternak kita. Walaupun toh labelnya ayam KOB, ya ayam KOB, namun ayam KOB itu diperoleh dari apa? Dari seleksi genetika. Jadi peternak kecil seperti kita ya sama podo wae harus melakukan seleksi juga, seleksi dari postur, seleksi dari kepintaran bertelur. Kalau seumpama nih kita mendapatkan ayam KOB dari peternak sebelum kita, terus peternak sebelum kita dapat lagi dari peternak sebelumnya lagi. Nah, siapa yang bisa menjamin gen KOB masih murni? Kalau seumpama misal pernah disilang karo Bangkok, ya kan, bodinya masih KOB, tapi kemampuan bertelurnya rendah. Kita belum tahu ya. Angkrem pula, lah itu sing gawe biasanya peternak ngeluh kok ayam sekian, produksi telur sekian gitulah. Nah, gunanya kita di sini memanfaatkan materi yang sudah ada, lakukan seleksi. Sing pinter-pinter ngendok, sing postur-postur api, sing tahan penyakit. Nah, ini yang kita gunakan untuk mencetak regenerasi induk yang selanjutnya. Jadi kalau misalnya kita mau produksi, kita pesen sama orang, ya kalau orang yang kita pesen bisa dipercaya, ya nggak masalah. Ya, indukan jelas berkualitas. Tapi kalau ternyata sudah dicoba sekali, indukannya ada yang bagus, ada yang enggak, ya kita ciptakan induk dari kandang ini sendiri, dari materi yang sudah ada. Yang berkualitas kan dari misalnya kita katakan 10 induk, pasti ada yang bagus 4 atau 5. Nah, inilah anak-anaknya yang kita jadikan materi andalan di kandang kita gitu. Pada intinya anak-anak itu nanti bisa untuk menjadikan generasi penerusnya, Mas. Ya, iya. Ya. Nah, terus sebenarnya sampai itu selain usaha ayam ini, kerjaan pokok sampai itu apa sih, Mas? Kalau saya sebenarnya gini, Mas. Saya waktu di ayam ini sangat terbatas. Saya kadang-kadang sampai ngerasa kerepotan sendiri lah, namanya tahu sendiri ya ayam. Ini belum lagi kalau trouble, wah sempet ya nangis barang ya nangis ngono loh ibaratnya. Kalau misalnya trouble itu kan harus penanganan khusus ya. Kalau sehari-hari saya cuma punya waktu pagi itu sekitar jam setengah 6 lah, jam 5 habis sholat subuh sampai jam 7, dan jam 7 saya harus berangkat ke kantor, nanti saya pulang sampai rumah jam 5. Jadi dalam pantauan siang itu saya sama sekali nggak tahu keadaan ayam saya di rumah bagaimana ya. Saya masih kerja di salah satu perusahaan distributor di Bandar Lampung sebagai head of IT, Mas. Mantap itu, Mas. Tapi masih bisa untuk meluangkan waktu ngurus ayam gitu, Mas ya. Ya alhamdulillah, ibaratnya kalau bahasa Jawanya nggak ketang terseok-seok, tapi cinta seneng terus ada profitnya ya, Mas, terus gitu. Nah, kalau untuk ini, Mas, maksudnya lumayan nggak sih, Mas, hasilnya, Mas, dari ayam ini, Mas? Maksudnya sedikit bisa membantu ya, kalau kita bisa katakan ya sedikit uang dapur lah gitu. Kalau cari canom saiki dana kenakalan. Enggak, kalau ayam sendiri kan pasti kawan-kawan ternak juga sudah paham ya berapa keuntungan yang didapat dari KOB sih. Nah, biasanya kalkulasi yang dijelaskan peternak-peternak senior, peternak-peternak yang lebih dulu daripada kita, biasanya kalkulasi keuntungan itu dijabarkan selagi ayam tidak ada trouble, ya kan? Ya, benar. Ya pasti segitu keuntungannya, pasti maksudnya kalkulasinya lah kurang lebih segitu. Misalnya pelihara ayam 100 ekor, keuntungan dalam satu siklus satu panen ya sekian ratus, misalnya katakan antara range-nya antara 700.000 sampai 1 juta. Itu ketika ayam tidak ada masalah. Ya. Tapi lain lagi jika ayam terjadi masalah. Makanya nek mau ayam ini rajin-rajin dungo.
Kan Gusti Allah. Mudah-mudahan diparingi sehat. Nah, mudah-mudahan ayamnya sehat karena ayamnya sehat pasti untung. Ya benar Mas. Ini padahal kita sambil sembari ngobrol-ngobrol santai ya teman-teman ya. Sedikit ngobrolan santai cuma ada ilmu yang bisa kita dapatkan dari Mas Rizal ya. Oke, jangan lupa Lur, seruput kopinya dulu nih Mas. Udah dibikinin kopi sama nyonyanya ini nggak enak kalau nggak diminum. Ngopi dulu Lur. Nah, terus ada nggak Mas pengalaman sampean itu seperti apa sih Mas untuk dalam penyeleksian ayam-ayam sampean Mas? Oh, masalah seleksi. Kalau masalah seleksi. Jadi saya dulu kan dapat ayam dari DOC Sumber Unggas, DOC Sumber Unggas Indonesia. Itu setiap saya pembesaran saya nyisain untuk induk. Awal dulu indukan agak lumayan lah, maksudnya untuk skala peternak kecil itu ada sekitar 20-an lebih. Nah, dari 20 induk itu kan tiap minggunya menghasilkan DOC sampai saya pasangin gelang kakeknya itu. Jadi anaknya ini dari telur tuh saya tandain dari telur ini. Nah, seiring berjalannya waktu ternyata ada beberapa indukan yang dia tuh walaupun didongkrak dengan pajak besar, dia anaknya masih kecil. Jadi ya namanya saya seleksi sederhana lah. Saya pikir logika aja kalau misalnya indukan babon yang bobotnya kecil, menghasilkan telur kecil, ya nanti di usianya kecil, di pembesaran juga kecil. Jadi ada beberapa tahapan saya seleksi di sini. Yang pertama postur, saya pakai standar nggak muluk-muluk sih, saya pakai standar 1,8 untuk indukan udah masuk lah. Kategori produksi ya, bukan pertama kali bertelur. Di kategori produksi pas puncak-puncaknya itu ditimbang, saya timbang. Saya pakai standar 1,8. Terus yang kedua, ayam-ayam yang mudah terserang penyakit Mas. Seperti misalnya ada cuaca ekstrim, dia kayak lesu, nafsu makannya turun, kan paling tidak ada penanganan khusus ya. Karena waktu saya terbatas, kalau harus ngurusin ayam yang lesu apa meneh cekreh gitu, saya udah aduh nggak ada waktu lagi nih, dengan potong nggak dipotong, saya akhir ya. Jadi ayam-ayam yang mudah sakit itu saya akhir dengan harapan nanti daya tahan tubuh dari induk yang lemah-lemah itu sudah terseleksi. Jadi tinggal indukan-indukan yang ibaratnya tahan banting lah ya Mas yo. Arak cuaca panas, cuaca dingin, udan, pokoknya indukannya wis tahan banting yang nggak pernah sakit, terus yang nggak nyucuk kanibal lah. Nah, kanibal ibaratnya nggak kanibal. Terus kalau dari segi pajak yang lagi ini saya sengaja cari warna yang beda, yang bukan dominan hitam, misalnya ada kelabu atau yang lainnya. Tetap dari gen KUB, tapi kan kalau misalnya milih ada yang pas posturnya bagus, warnanya bukan hitam. Nah, saya crosskan dengan yang dominan hitam, kaki hitam babon itu, nanti anaknya jadi bervariasi Mas. Jadi dari segi indukan kita dapat yang benar-benar lelore rajin, posturnya bagus, daya tahan tubuhnya bagus. Dari pajaan juga sama, cari yang posturnya besar, yang kakinya kuning, biar kayak tren-tren zaman sekarang lah ibaratnya, senangnya kaki kuning gitu. Terus kaki glowing lah. Nah, terus cari yang pajak yang warna dasarnya nggak hitam. Jadi nanti untuk variasi DOC. Jadi DOC kita biar macam-macam kayak yang warna-warni lah, pokoknya gennya KUB tapi DOC-nya masih bervariasi untuk keragaman warnanya enggak seragam warna hitam cuma enggak ya. Jadi kan kalau identitas ayam kampung itu kan emang bervariasi warna-warni. Ada yang kelabu, ada coklat, ada mungkin hitam. Itu emang identitasnya ayam kampung ya. Terus ini Mas, untuk persiapan indukan nih Mas, target sampean untuk season kedua ini kira-kira berapa yang perlu sampean persiapan untuk indukan ini Mas? Ini berbicara pengembangan ya Mas ya. Pengembangan. Ya, saya nggak tahu ya kedepannya
ya mudah-mudahan masih saya bisa beternak KUB ini, tapi kalau kedepannya dengan materi babon tua, babon yang ibaratnya saya anggap tua, ini catatan ya sekali lagi buat teman-teman ya, yang saya ceritakan ini pengalaman di kandang saya, termasuk ketahanan penyakit, termasuk kategori berat itu untuk di kandang saya ya. Karena gini, metode perawatan di kandang A belum tentu cocok diterapkan untuk di kandang B ya. Untuk catatan untuk teman-teman sekalian ya. Jadi mungkin obrolan kita sebagai sharing aja, sebagai sharing sesama peternak gitu. Intinya nggak ada niat untuk menggurui, cuma ayo kita sama-sama belajar. Sama-sama belajar ya begitu. Kalau untuk progres berikutnya, karena di sini saya ya punya ini materi yang saya anggap sudah menghasilkan lah, sudah profit bagi saya. Mungkin kedepannya ya nambah lah, nggak ketang sedikit ya, pasti saya sudah punya siapan 100 ekor ya. Enggak. Karena gini Mas, ini kalau saya nyiapin pulet nih Mas ya, saya nyiapin pulet nih misalnya, saya nyiapin pulet, wis sebelum ini saya semok gitu kan, ada kawan yang kesini itu mau dibeli ya, biasa orang kan tergiur dengan rupiah ya, biasanya seperti itu yang terjadi Mas. Karena itu gini Mas, kalau misalnya saya nyisain pulet misalnya 15 ekor atau 20 ekor itu sudah termasuk bonus, sudah termasuk profit, karena saya beli pakan kan jualnya daging ya, benar ya kan, beli jual daging beli pakan, jual daging beli pakan, dapat sisa gitu. Nah terus yang berikutnya lagi saya dapat sisa pulet, jadi pulet yang bagus-bagus, yang indukan yang kira-kira spek, postur bagus, bulu bagus, terus tidak pernah sakit gitu. Saya kan rencana mau naikin ke pulet, mau naikin ke regenerasi induk, tapi ya itu tadi, karena biasanya ada yang main ke sini terus Mas iki bahasane ngiri-ngiri lah. Tak bayari aku wae Mas, jadi sampean kan wis akeh, jadi ya udah lepas dulu, saya adiknya lagi, terus kayak gitu, saya adiknya lagi sini nggak kumanan. Ya kalau untuk ke depan ya mudah-mudahan nambah lah Mas, nggak ini lah, karena udah terlihat sini profitnya tuh ada Mas ya, jadi ya kalau bisa lah ya lanjut ya, jangan berhenti untuk berternak, karena udah terlanjur terkenal untuk wilayah sini, mungkin udah terkenal. Woi, kalau mau lebaran apa mau acara tahun baru, beli ayam cepat Mas Rizal tuh, peternak ayam. Udah terlanjur terkenal, nanti kalau sampai nggak ternak ya kan repot juga Mas, repot. Banyak orang keliru ke sini, waduh udah nggak ada ayam kan kecewa ya. Nah terus ini terakhir ini Mas, pesan-pesan buat para peternak ini Mas, untuk sharing kepada kawan-kawan yang ya, khususnya untuk kawan-kawan yang baru mau mulai berternak ini Mas, apa aja sih Mas hal-hal yang perlu diperhatikan untuk berternak ayam ini Mas, ya khususnya untuk ayam KUB jenisnya sampean ini Mas. Kalau saya pribadi ya Mas ya, karena kan saya sudah pernah ada pengalaman. Kalau menurut saya kandang itu kan nggak harus mewah ya, tapi nggak harus nyaman untuk kita, nggak harus nyaman untuk kita, tapi nyaman untuk ayam. Kalau kita nyaman tapi ayam nggak nyaman, podo wae, sama aja kan, medianya di situ ayam, objeknya kan ayam. Kalau nyaman untuk manusia ya di rumah gedong, manusia nyaman berhasil ya. Tapi kalau untuk ayam, nyaman di ayam, yang jelas sirkulasi udara. Saya aja ini maksa banget, terus terang, ini kandang yang ada di belakang rumah saya ini nggak spek. Untuk kawan-kawan kalau misalnya mau memulai, lebih baik diperhatikan dari sisi kandang lah. Kan ada banyak referensi kandang-kandang. Kita kiblatnya ke PT aja Mas, ke PT besar ya kan. Kalau PT besar yang udah produksinya bagus, yang jelas dia punya profit, nggak eneng kandang mepet tembok ya, benar nggak eneng kandang tertutup sama sekali. Jadi sisi samping kanan, samping kiri, samping depan, samping belakang itu los, jadi sirkulasi udara lancar, jadi udara lancar, nggak perlu bantuan kipas, yang penting kita rajin perawatan liternya. Itu sudah spek kalau menurut saya. Jadi
Yang pertama kandang, siapkan dulu kandang yang berkualitas lah, ibaratnya bukan bagus, bukan mewah, tapi bisa memenuhi spesifikasi kenyamanan ayam. Terus kerajinan dengan kerajinan amoniak gitu Ya, ya, yang kedua itu perawatan kita. Kalau sudah kandang bagus, nanti meringankan perawatan kita. Karena begini, saya dengan kandang seperti ini, saya terseok-seok Mas. Ini kan amoniak nggak seberapa naik ya. Kalau misalnya kan angin mentok tuh. Amoniak kan nggak seberapa langsung keangkat gitu loh. Karena di sana ini kita lihat sendiri di sana tertutup rapat. Ya. Jadi terus di sana juga nggak seberapa luas gitu. Jadi akhirnya kita ya sedikit repot, kita rajin sapu setiap minggu, 1 minggu sekali saya sapu, saya sisir kotoran, saya sisir, bukan saya buang liternya, bukan ya, saya sisir sedikit, saya taburi sekam baru gitu loh. Jadi mungkin itulah karena kandangnya yang kurang memenuhi spesifikasi, jadi kita sendiri yang harus repot gitu loh Mas. Oke, terima kasih ini Mas Rizal udah mau berbagi pengalaman dengan kawan-kawan dan kita semua. Ya mudah-mudahan kita doakan ya semua peternak, khususnya peternak-peternak di wilayah Lampung khususnya ya umumnya untuk wilayah Indonesia lah. Ya mudah-mudahan semakin sukses, tidak ada halangan atau ada pun halangan bisa teratasi untuk penanganan penyakit, segera kita dapat cara untuk mengobatinya agar kedepannya itu nggak ada orang yang ragu lagi. Kadang-kadang kan sekarang banyak orang yang ragu dengan beternak ayam ya, khususnya untuk unggas-unggas lah. Kadang-kadang kan kita sekarang pengen ternak ayam, tapi ketika kita melihat dampak-dampak kedepannya, akhirnya kadang-kadang ada orang yang down, ada yang mikir waduh nanti ayamnya udah banyak, kena wabah, mati, kita rugi. Nah kan kebanyakan seperti itu ya. Mudah-mudahan suatu saat kita sama-sama mencari solusi untuk penanganan seperti semacam penyakit-penyakit seperti itu ya. Nah, mungkin itu dulu pembahasan kita teman-teman ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa untuk selalu dukung channel ini agar channel ini semakin berkembang dan dapat memberikan informasi-informasi kepada teman-teman semua. Kita bisa sama-sama belajar dan kita juga yang intinya kita saling berbagi ilmu. Maaf sekali lagi bukan bermaksud kita untuk menggurui, tapi ini kita berbicara berdasarkan pengalaman pada peternak-peternak yang ada di sini ya. Mudah-mudahan ya kita ada sedikit ambil perbandingan lah, karena ya yang betul yang dibilang Mas Rizal tadi, cocok di kandang kita belum tentu cocok di kandang orang lain ya. Pada intinya semua tergantung dari lingkungan dari tempat kawan masing-masing. Jadi kalau tempat kawan-kawan itu cocoknya pakai sistem yang seperti apa ya monggo dipakai ya. Jadi sebenarnya nggak harus kita berpatokan dengan peternak satu dan yang lain. Nah, mungkin itu aja teman-teman ya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman dan perkataan-perkataan yang kurang sopan, mungkin kita semua mohon maaf. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat untuk peternak Indonesia.